Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS. Di kelompok ini ada saya, Anggun Salsa Erista, Aulia Kosimul Kisti, Maria Alexandra Putri Karepoan, Muhammad Iqbal Nur Fajrianto, dan Tristarani Azizah. Untuk pembahasan yang akan kita bahas hari ini, ada pertama introduction, yang kedua ada Lambert-Beal Law, yang ketiga general scheme, yang keempat type of AAS, yang kelima component of AAS, yang keenam advantage and disadvantage, yang ketujuh ada interference of AAS, dan yang kedelapan ada studi reference. Untuk yang pertama tentang pengenalan dari AAS sendiri. Spektrofotometer serapan atom atau Atomic Absorption Spectrophotometer adalah instrumen untuk melakukan analisa kandungan logam antara lain ada Fe, Zn, Ag, Cr, Ni, Cd, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, K, CO, dan Na, di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan sinar oleh suatu atom. Sinar yang tidak diserap diteruskan dan diubah menjadi sinar listrik yang terukur dan terjadi eksitasi atom. Hukum Lambert-Beal. Hukum Lambert-Beal Hukum Lambert merupakan bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Sedangkan hukum Beer merupakan intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesies yang menyerap sinar tersebut. Berikut merupakan persamaan hukum Lambert-Beer. Pada alat AAS, terdapat dua bagian utama, yaitu suatu sel atom yang menghasilkan atom-atom gas bebas dalam keadaan dasarnya dan suatu sistem optik untuk mengukur sinyal. Suatu skema umum dari alat SSA adalah seperti di bawah ini. Dalam metode AAS, sebagaimana dalam metode spektrofotometri atomik yang lain, contoh harus diubah ke dalam bentuk uap atom. Proses pengubahan ini dikenal dengan istilah atomisasi. Pada proses ini, contoh diuapkan dan didekomposisi untuk membentuk atom dalam bentuk uap. Berikutnya masuk ke tipe-tipe AAS. Yang pertama ada tipe atomisasi dengan nyala. Dengan prinsip, suatu senyawa logam yang dipanaskan akan membentuk atom logam pada suhu kurang lebih 1700 derajat Celcius atau lebih. Sampel yang berbentuk cairan akan dilakukan atomisasi dengan cara memasukkan cairan tersebut ke dalam nyala campuran gas bakar. Yang kedua ada atomisasi tanpa nyala. Atomisasi tanpa nyala dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon atau CRA yang kepanjangan dari Carbon Rod Atomizer atau tabung karbon, atau GTA yaitu Graphite Tube Atomizer yang mempunyai dua elektroda. Sampel dimasukkan ke dalam CRA atau GTA. Arus listrik dialirkan sehingga batang atau tabung menjadi panas. Suhu naik menjadi tinggi, dan unsur yang dianalisa akan teratomisasi. Suhu dapat diukur hingga 3000 derajat Celcius. Yang ketiga, ada atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida. Atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida dilakukan untuk unsur AS, Se, Sb yang mudah terurai apabila dipanaskan pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius. Sehingga atomisasi dilakukan dengan membentuk senyawa hibrida membentuk gas atau yang lebih terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi oleh SnCl2 atau NaBH4. Contohnya merkuri.
Lalu masuk ke komponen pada AAS. Pada komponen yang pertama ada sumber radiasi resonansi. Sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau biasa disebut dengan hollow cathode lamp atau electrodeless discharge tube atau biasa disebut EDT. Elektroda lampu katoda berongga biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang dikehendaki. Pemancaran radiasi resonansi terjadi bila kedua elektroda diberi tegangan arus listrik yang terjadi menimbulkan ionisasi gas-gas pengisi. Ion-ion gas yang bermuatan positif ini menembaki atom-atom yang terdapat pada katoda yang menyebabkan tereksitasinya atom-atom tersebut. Atom-atom yang tereksitasi ini bersifat tidak stabil dan akan kembali ke tingkat dasar dengan melepaskan energi eksitasinya dalam bentuk radiasi. Radiasi ini yang dilewatkan melalui atom yang berada dalam nyala. Lalu masuk ke komponen berikutnya ada atomizer yang terdiri atas nebulizer atau sistem pengabut, yaitu lalu spray chamber dan burner atau sistem pembakar. Yang pertama nebulizer. Nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15 sampai 20 mikrometer dengan cara menarik larutan melalui kapiler akibat efek dari aliran udara dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan disemprotkan ke ruang pengabut. Partikel kabut yang halus kemudian bersama-sama aliran campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala, sedangkan titik kabut yang besar dialirkan melalui saluran pembuangan. Ya, kemudian ada spray chamber. Spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Kemudian masuk ke burner. Burner merupakan sistem tepat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. Baik, berikutnya ada komponen dari AS yang berupa monokromator. Monokromator sendiri berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasi lainnya berasal dari lampu katoda berongga, gas pengisi lampu katoda berongga, atau logam pengotor dalam lampu katoda berongga. Monokromator terdiri dari sistem optik yaitu celah, cermin, dan kisi. Berikutnya memasuki komponen detektor. Detektor sendiri berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Berikutnya memasuki komponen AS yang terakhir yaitu ada recorder, di mana sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi tersebut. Baik, selanjutnya akan masuk ke advantage and disadvantage atau kelebihan dan kekurangan dari AS sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama, AS merupakan suatu alat atau instrumen yang spesifik. Yang kedua, dia batas atau limitnya deteksi rendah. Yang ketiga, dari satu larutan yang sama, beberapa unsur berlainan dapat diukur. Yang keempat, pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan contoh atau preparasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana, kecuali bila ada zat pengganggu. Yang kelima, dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh. Dan yang terakhir, batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas. Untuk kekurangannya, yang pertama ada kurang sempurnanya preparasi sampel seperti proses industri yang kurang sempurna, tingkat keasaman sampel dan belangko tidak sama. Yang kedua, kesalahan matriks. Hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampel dan matriks standar. Yang ketiga, aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Dan yang terakhir, gangguan kimia berupa disosiasi tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktori.
Lalu selanjutnya masuk ke interference of AAS atau gangguan-gangguan pada AAS. Yang pertama itu ada gangguan spektrum. Nah, gangguan ini adalah gangguan sinar emisi. Di dalam atomizer, selain terbentuknya atom yang stabil, terjadi juga atom yang tereksitasi dan dapat menghilangkan sinar emisi dengan panjang gelombang yang sama dengan sinar katoda, sehingga tidak dapat dipisahkan oleh monokromator. Yang kedua, ada gangguan kimiawi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama pengaruh matriks atau matrix effect, yaitu gangguan-gangguan kimiawi dapat mempengaruhi jumlah atom bebas yang mencapai sinar atau optical path untuk diserap. Dan yang kedua, itu pembentukan senyawa yang stabil, yaitu pembentukan senyawa yang stabil mengakibatkan banyak gangguan dalam AS. Baik, untuk studi reference atau daftar pustaka yang kita ambil itu ada dari Jamaluddin, yaitu Dikta Pelatihan AS, lalu ada dari Sugito, yaitu Uji Kinerja Spektrofotometer Serapan Atom Shimadzu terhadap logam Fe, Zn pada kegiatan praktikum kimiaan organik di UPT Laboratorium Terpadu UNS, lalu ada dari Underwood, yaitu analisis kimia kuantitatif. Oke, sekian penjelasan kami mengenai AAS, mulai dari apa itu AAS, hukum Lamberbier, tipe AAS, komponen, kelebihan kekurangan, gangguan, dan juga daftar pustaka dari PPT kami sendiri. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.